Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Erni Prayesti Utami di Lembaga Kajian Marhenis Indonesia. Kali ini kita akan bahas tuntas sampai tuntas seperti biasanya satu topik yang sangat menarik. Hari ini kita akan membahas satu topik yaitu Nasakom. Seperti biasa kita akan ditemani oleh Direktur Lembaga Kajian Marhenis Indonesia, Bapak Soekarno Altro. Halo Mas Karno, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ketemu lagi di acara yang kesekian kalinya ya. Oh iya. Masih semangat ya? Oh semangat meskipun ini lagi dilanda pandemi COVID-19. Tapi sudah masuk ke era new normal Mas. Oh iya, Iya. mudah-mudahan di era new normal ini kondisi Indonesia semakin normal, khususnya ekonominya ya. Betul, Kita doakan segera bangkit Indonesia dari keterpurukan. Betul, khususnya ekonomi ini ya, Betul. yang lagi terasa banget terpuruknya. Iya, betul. Iya. Oke, Mas Rama, kali ini ada satu topik yang ada di kepala ini, yang barangkali bisa juga memberikan pencerahan atau apalah ke masyarakat, masyarakat milenial juga ini yang kayaknya yang haus kepengen tahu apa sih Nasakom itu. Menurut Mas Karno, di era sekarang ini masih ada relevansinya kah Nasakom itu? Begini, Mbak, kalau kita bicara Nasakom, Bung Karno menganggap bahwa Indonesia pada waktu itu revolusinya itu belum selesai. Kenapa dikatakan bahwa revolusi itu belum selesai? Karena 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. 3 bulan setelah Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka, masuklah kembali Belanda bersama sekutu pada bulan November itu ingin kembali menguasai Indonesia melalui Surabaya. Ya, makanya kita kenal dengan peristiwa 10 November betul, itu ya. Betul, Mbak. Makanya ada peristiwa yang fenomenal, yaitu peristiwa 10 November, di mana bangsa Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya ini bertempur dengan sekutu dan Belanda yang pada waktu itu mau masuk melalui Surabaya dan ingin menguasai Indonesia kembali. Di mana dalam peristiwa 10 November itu ada peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu perobekan bendera Belanda, di mana warna birunya itu disobek oleh arek-arek Surabaya sehingga yang berkibar adalah bendera merah putih. Ya, di Hotel Oranye ya yang. Betul, ya. Ya, betul. Nah, bicara soal revolusi belum selesai Mas Karno. Aplikasinya yang seperti apa untuk era sekarang kaitannya dengan Nasakom tadi? Jadi begini, Pak, karena Bung Karno menganggap revolusi belum selesai, bangsa-bangsa asing, baik itu Belanda, Inggris, dan sekutu-sekutunya masih ingin kembali ke Indonesia untuk menguasai kembali Indonesia. Maka Bung Karno membangun sebuah koalisi, dan koalisi itu oleh Bung Karno dinamakan Nasakom, yaitu koalisi yang terdiri dari kelompok nasionalis, kelompok agama, dan komunis. Nah, koalisi itu disebut oleh Bung Karno adalah Nasakom tadi, karena unsurnya terdiri dari kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Kenapa Bung Karno mencanangkan koalisi Nasakom? Karena Nasakom, kekuatan 3 unsur kekuatan ini, yaitu kelompok nasionalis, agama, dan komunis ini, dalam rangka membentengi Indonesia untuk comeback-nya imperialisme dan kolonialisme Barat yang ingin kembali menjajah Indonesia. Ya, luar biasa menarik ya Mas ya. Artinya kan bangsa Indonesia ini yang seperti dikatakan Bung Karno itu bahwasanya revolusi itu belum selesai, itu tidak akan pernah selesai Mas Karno.
Nah ini untuk kita masyarakat yang bernegara berpedoman pada Pancasila itu mengisi kemerdekaan itu kontribusinya harus seperti apa? Begini Mbak Erin, dalam konteks kekinian, ide tidak harus selalu merecoki gitu loh Mas. Ide untuk membetengi negara Indonesia itu sekarang ini pun seharusnya harus dibangun oleh pemerintah yang sekarang. Kan sudah jelas kalau komunis sudah tidak ada. Nah, tapi unsur nasionalis dan unsur agama itu kan masih kuat di Indonesia. Nah, artinya bahwa pemerintah sekarang ini perlu membangun sebuah koalisi yang kuat untuk membentengi Indonesia dari kelompok-kelompok globalis, kelompok-kelompok kapitalis yang hanya ingin mengeksploitir sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia ini dengan benteng koalisi yang ada sekarang ini. Minus komunis, karena komunis kan sudah tidak ada di Indonesia. Tentunya dengan landasan dasar yang ada di negara kita ya, Pancasila. Iya. Jadi koalisi itu adalah koalisi nasionalis agama yang satu asas yaitu Pancasila. Karena Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk seluruh organisasi, baik itu organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh organisasi di Indonesia yang ada ini harus berasaskan Pancasila. Tentunya koalisi itu adalah koalisi nasionalis agama dan seluruh komponen yang ada di Indonesia ini harus menjadi benteng penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh kelompok globalis yang hanya ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Menarik sekali, semakin hot ini, Mas. Bicara soal membentengi. Nah ini Indonesia kan lagi bersahabat nih kayaknya dengan Cina. Sementara masyarakat kita tuh masih dalam tanda kutip itu masih skeptis dengan hubungan yang baik dengan Cina ini. Menurut Mas Rama gimana? Jadi gini Mbak, pemerintah sekarang itu sebenarnya berpikirnya kan sudah praktis, sudah pragmatis ya Mbak. Iya. Saya katakan praktis dan pragmatis itu kan dalam konteks mencari profit dan juga bagaimana membentengi tadi ya. Iya, dan masyarakat itu juga tidak berat gitu Mbak dalam membeli produk-produk yang ada sekarang ini. Satu contoh, kenapa pemerintah itu orientasi dagangnya justru lebih cenderung memilih Cina bukan Amerika? Kalau kita ngomong konteks salah satu produk aja, produk gadget Android, tapi Android itu yang produksi Cina kayak Huawei, kayak Samsung, Vivo, Oppo, itu kan harganya jauh lebih murah dibandingkan produk yang dari Amerika seperti Apple itu. Iya. Gitu loh. Iya. Kenapa pemerintah itu memilih Cina? Karena pemerintah itu ingin bahwa masyarakat Indonesia yang tingkat ekonominya itu belum setinggi per kapitanya, belum setinggi seperti negara-negara Eropa dan negara Amerika, maka pemerintah itu memilih bagaimana masyarakat Indonesia itu juga bisa mengikuti kemajuan teknologi, karena sekarang eranya adalah era IT, informasi teknologi. Nah, ini bicara soal hubungan tadi, ada pro kontra yang dimana Presiden Jokowi itu menginginkan pemulihan ekonomi, kemudian impor atau ekspor barang-barang itu khususnya impor ya Mas ya, kita kurangi ya. Nah ini kinerja Jokowi ini menurut saya sih sudah sangat bagus gitu loh, tetapi masih ada kelompok-kelompok yang pengen menjatuhkan kinerja Jokowi. Kira-kira ada nggak menurut Mas Karno nih
kepentingan perseorangan atau kepentingan kelompok untuk, karena kan merubah mindset ini Mas. Oke. Kayak gitu Mas. Iya. Jadi gini Mbak Eni, makanya pertanyaan Anda ini mengingatkan saya pada jargon-jargon politik Bung Karno tadi. Revolusi belum selesai. Dan memang tidak akan pernah selesai Mas. Iya, Ya. dan ternyata hari ini itu memang revolusi belum selesai. Betul, karena betul. kemarin itu kita menghadapi bangsa asing. Iya. Ya. Sekarang ini kita menghadapi bangsa sendiri. Iya, iya, iya. Jadi kita ini sudah tidak berhadapan dengan bangsa asing, tapi kita ini berhadapan dengan bangsa Indonesia sendiri. Iya. Seperti seminar yang dilakukan di Jogja. Iya. Itu kan tujuannya ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Betul, betul. Itu ya Mbak ya. Jadi Iya. ada seminar yang tujuannya itu adalah melakukan impeachment. Iya. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya Mbak, kalau kita itu sudah sepakat menjalankan konsep Indonesia sebagai negara demokrasi, kan ada proses 5 tahunan yaitu pesta demokrasi, di mana ada pemilihan presiden yang 5 tahun sekali. Jadi kalau memang ada ambisi untuk menjadi presiden, ambisi menjadi gubernur, ya tunggu dalam durasi 5 tahunan itu yang konstitusional. Jangan di tengah jalan masa bakti yang belum selesai dijatuhkan di tengah jalan. Wah, ini risikonya terlalu besar nanti. Betul, betul. Risiko terlalu besar. Nah ini yang perlu dipahami oleh kalangan tertentu barangkali Mas. Bagaimana untuk mensiasati, bukan mensiasati ya, jadi ini menyikapi barangkali ya, menyikapi hal-hal yang semacam itu. Harus bagaimana, baik pemerintah maupun masyarakat. Ini loh Mbak, pentingnya revolusi mental itu. Makanya revolusi mental itu jangan hanya dijadikan jargon politik. Tapi revolusi mental itu harus ada aplikasi, harus ada implementasi. Artinya, ada gerakan-gerakan pada zamannya Bung Karno itu ada yang namanya nation and character building, membangun karakter bangsa. Nah, kalau karakter bangsa yang masih suka bahasanya itu melakukan gerakan-gerakan yang inkonstitusional, nah ini yang mentalnya perlu direvolusi. Kan itu tujuan daripada revolusi mental itu. Betul. Merevolusi mental-mental masyarakat yang masih ingin melakukan kudeta, melakukan impeachment di tengah jalan. Ini mental-mental yang harus direvolusi gitu. Karena apa? Karena kita sebagai bangsa ini sudah sepakat bahwa reformasi itu melahirkan negara NKRI yang demokratis gitu. Kalau kita sudah ngomong demokratis, ya harus kita ngomong konstitusi, artinya sesuai aturan hukum. Bahwa pemilihan presiden itu harus dilaksanakan 5 tahun sekali. Baru boleh dikoreksi barangkali. Ya betul. Iya, kalau memang tidak suka ya jangan dipilih 5 tahun ke depan kan itu. Itu konsekuensi undang-undang.